Rabbana wa taqabbal du'a. Dalam sebuah hadis yang saya bacakan hadisnya dibawakan oleh Ibnu Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limardika wa min hayatika limautika. Para jamaah sekalian rahmati oleh Allah, hadis yang begitu elok, begitu indah, begitu menarik dibawakan oleh Ibnu Umar. Suatu ketika Ibnu Umar ini bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipegang pundaknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pelajaran tentunya yang bisa kita petik bahwa Rasulullah adalah sosok seorang pendidik, bahkan pakar dalam pendidikan. Ya, terbukti bahwa generasi yang dididik secara langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi generasi terbaik, dan para sahabat juga mencontoh secara langsung dari pakar pendidikan itu, sehingga generasi yang dididik oleh para sahabat, yaitu generasi tabi'in, juga menjadi generasi yang terbaik. Pun demikian terus menerus sampai pada akhirnya mungkin sampai kepada kita, yang kita tidak tahu apakah kita menjadi pendidik terbaik atau mungkin kita hasil didikan terbaik, kita semua tidak mengetahuinya. Yang jelas cukup jauh sekali kalau dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan kepada para sahabat Rasulullah. Nah, ketika itu Abdullah ibnu Umar bersama Rasulullah memegang pundaknya. Ya, akhoda bimangkibayya. Dipeganglah pundaknya Abdullah ibnu Umar ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah engkau manusia yang hidup di dunia ini seolah seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau menyeberangi jalanan. Para jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memegang pundak? Ternyata ini dijelaskan oleh para pakar parenting dan pakar pendidikan. Ketika seorang pendidik, seorang ustadz, seorang guru, ya, atau orang tua yang memberikan pendidikan kepada anaknya, terutamanya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu akan sangat demen, sangat suka ketika disentuh atau dipegang pundaknya oleh orang tuanya, kemudian dinasehati dengan sebuah nasihat. Ya, terutamanya anak laki-laki. Beda nanti halnya dengan anak perempuan yang akan lebih suka dengan diusap atau dielus. Nah, ini pesan yang ingin beliau sampaikan kepada para pendidik sekalian atau kepada para guru sekalian, agar ketika kita memberikan nasihat, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada anak didik kita, itu memberikan pendidikan dengan cara yang terbaik, dan cara yang terbaik itu bisa dengan sentuhan, sebagaimana yang dialami juga oleh Abdullah ibnu Mas'ud ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengajarkan cara tasyahud yang benar kepada Abdullah ibnu Mas'ud, maka Rasulullah menarik tangannya Abdullah ibnu Mas'ud. Diambillah tangannya Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepadanya, maukah engkau aku ajarkan bagaimana tata cara tasyahud yang benar? Tentu ini akan sangat berbeda bila dibandingkan dengan kita menyampaikan begitu saja tanpa ada usapan, tanpa ada sentuhan. Terlebih ketika seorang anak didik kita atau murid kita melakukan sebuah pelanggaran, akan sangat cinta, akan sangat tertarik, respek ketika kemudian kita mengambilnya, menarik tangannya, menjabat tangannya, menepuk pundaknya, sambil kemudian kita nasihati, wahai anakku, kamu sudah melakukan ini, besok lagi jangan diulangi ya. Itu akan terkesan. Dan ini yang dialami oleh Abdullah ibnu Umar ketika mendapatkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang beliau sampaikan, di dunia ini jadilah kamu seperti orang asing atau penyeberang jalan.
Maknanya apa? Ternyata kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Sebentar sekali. Ya. Kita tidak terasa 1442 ternyata sudah berlalu. Kita masuk Ramadan 1443. Begitu cepat. Kemarin usia kita mungkin baru 40 tahun, sekarang sudah 41. Kemarin usia kita baru 41, ternyata sudah 42 dan seterusnya. Dan seringkalinya kita tidak menyadarinya. Begitu cepatnya waktu itu berputar. Tidak terasa tadi pagi kita baru makan sahur, sore hari ini kita sudah mau berbuka kembali. Demikian terus mengalir. Dunia ini betul-betul sangat singkat sekali. Dan memang kita juga layaknya seperti orang yang menyeberangi jalan. Tidak terlalu banyak toleh kanan, toleh kiri sehingga memperlambat perjalanan kita. Atau bahkan mungkin kita akan mengambil sesuatu yang terlalu menyibukkan dan bahkan kita lupa pada tujuan akhir kita. Ini yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah ibnu Umar kemudian menyambung apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebuah nasihat yang menarik. Apa yang beliau sampaikan kepada kita semua? Kata beliau, jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu besok pagi. Seringkalinya kita menunggu besok pagi ketika sudah berada di sore hari. Sudahlah besok saja. Sudahlah besok saja. Ya. Ini. Dan ketika kita berada di pagi hari, maka janganlah menunggu datangnya sore hari. Khud min sihatika limarudika wa khud min hayatika limautika. Ambillah sesuatu pada saat sehatmu untuk mempersiapkan diri pada saat sakitmu, dan ambillah apa yang kau bisa ambil ketika masa hidupmu untuk bekal di masa nanti ketika engkau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang akan bisa kita ambil dari hadis ini diantaranya bahwa Rasulullah memesankan kepada kita dunia itu akan sirna dan akhirat itu yang kekal abadi. Makanya para bapak dan ibu bisa buka di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang 185. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sepanjang-panjangnya usia manusia tetap akan mengalami yang namanya kematian. Selama-lamanya masa hidup kita pasti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup panjang itu bagian daripada harapan. Tapi hidup yang penuh makna, penuh arti, penuh pahala, penuh ganjaran itu adalah tujuan. Sementara kematian itu sebuah kepastian yang akan datang kepada kita. Ya. Kita boleh berharap mudah-mudahan usiaku dipanjangkan, ketemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi jangan lupa bahwa Ramadan tahun ini sudah terlewat separuh bulan, tinggal separuhnya. Adakah kita mengumpulkan bekal di separuh bulan yang sudah kita lalui? Atau jangan-jangan separuh yang akan kita lalui kembali itu juga sama sekali tidak ada yang kita ambil. Maka mengumpulkan bekal yang terbaik ini bagian daripada tujuan kita. Sementara kematian itu pasti. Ada yang di awal Ramadan bisa ikut siam, ikut berpuasa. Ternyata begitu masuk Ramadan kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah cabut nyawanya. Padahal Ramadan masih tersisa mungkin 24 atau 25 hari lagi. Atau mungkin ada yang diwafatkan pada saat separuh dari bulan Ramadan itu. Padahal ada satu masa di mana Allah akan melipat gandakan ganjaran itu bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagai bonus akan datangnya bulan Ramadan. Dan itu adanya hanya di malam terakhir 10 akhir bulan Ramadan.